waduh sampai ngeluh saya itu ya. Lihat-lihat penipuan-penipuan itu sangat ganas-ganas sekali loh. Mereka itu menghalalkan segala cara loh. Mereka menghalalkan segala cara. Dan mereka bilang, iya itu kerjaan saya, bodoh amat itu. Jadi, wegel aku lek tau kan mbek penipu ya. Aku iki senengane tukaran mbek sindikat sampe pegel dhewe. Aku ra disopo Miss Yuni jarene Galang 1611. Ya iki sak tak sapa Love Gigi, terima kasih. Eka Retnowati, Jumiati Nasa, terima kasih ya. Mbak Mira Amira, terima kasih. Dian Salmia, wes pokoknya matur nuwun. Putri Linggo Taiwan hadir, Mbak Atin Mesis, Hanian Putri, terima kasih. Tadi saya lihat Mas Bagus bukan Mas Bagus Saputra. Bagus Saputra itu keponakan saya. Mas Bagus Trisula, terima kasih ya. Jadi nggak kesapa satu-satu ya, mungkin wongnya wes hilang ya, bu hilang nanti wes. Jadi meneruskan yang tadi ya, di mana saya selalu ingin mengatakan bahwa penipuan itu bermacam-macam dan di mana-mana dengan cara-cara yang tertentu. Demit wis tak celu ikat mau tak kewoplaki enggak sampai munyer diasmu enggak ya. Jadi penipuan itu bermacam-macam dan dengan segala cara tergantung dari kalian maunya apa dan seperti apa. Mbak Lina Lampung pagi Miss Yunlong hadir. Hengki saya soalnya dukun antara percaya dan tidak. Miss Unit tengah-tengah hae. Kalau saya lebih memilih untuk tidak percaya, Mbak. Kenapa? Dukun itu punya ilmunya bukan dari diri sendiri ya. Oh, saya pernah cerita nggak kalau saya itu waktu kecil? Wah, ini cerita mana waktu kecil. Kayaknya saya sudah pernah cerita deh. Ini saya ulangi lagi nih ceritanya. Waktu kecil itu saya tuh sering gusinya bame itu abuh. Saya nggak tahu kalian punya pengalaman nggak? Masih kecil itu bame abuh. Bamku itu abuh. Mesti iki dicelukno ndek dukun. Nah, wis tanya no Ibu Suri. Ibu Suri iku ngerti wis. Aku makane gaweding eling iku. Nah, mari ngono iki ben lara untu, bukan lara untu ya, masih belum sakit gigi, bame itu. Itu mesti ngomong, "Oh, digolekno banyu bening." Karena saya nggak tahu banyu bening itu apa ya, zaman kecil saya tuh nggak tahu banyu bening. Terus habis itu setiap malam itu sakit, itu dikasih banyu bening sembuh. Ya karena mungkin percaya ya. Nah, waktu itu tuh golek banyu bening ibu saya itu lama sekali. Akhirnya saya nyuruh ayah saya nganterin di rumahnya dukun tersebut. Bamku ini kayak ada bledos nih gini waktu kecil ya. Terus habis itu ternyata Ibu Suri iki mau jek ngenteni ndek ngarep larang urung dibukane. Wong jam 2 jam 3 isuk iku Mbak Leworo. Terus kurang dibukane lawang. Terus akhirnya aku sama ibuku itu nunggu sama rumahnya Mbak Dukun itu dibukano pintu, wonge tas tangi turu ngono. Nah, wong iki mlebu, "Enak apa?" Anu, "Bam kula sakit, sakit, sakit." Terus saya bilang gitu. Nah, sama orang ya saya lunga dike ya, Nduk. Nah, engko tak golekne banyu bening. Oke. Terus dia mlebu iki sawi, rumah saku iki sawi karena orang sakit itu waktu 1 menit aja terasa lama. Akhirnya saya itu kan zaman dahulu itu selambu ya, Mbak ya. Masih ingat selambu nggak? Pakai selambu gitu kan. Terus habis itu tak enceng wonge, Mbak. Ki ngopo wonge? Dadi iku kopi CT iki mau wis mungkin nggak ada ya, dikasih air terus disuwuk, didoni. Didoni. Duh, duh. Dan saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa CT ini mau didoni meneh. Dari situ saya langsung teng, utekku iki langsung teng. Berarti selama ini aku iki ngombe idune wong. Ngombe idune wong. Aku buka selambu mblewayu mulih. Saya tuh nggak inget jam 12 malam, jam 1 malam. Lari pulang sendirian. Lari pulang sendirian. Dari situlah saya nggak pernah namanya sakit gigi loro untung. Nggak pernah. Aku wedi, aku mutah-mutah gak karo-karuan. Jadi ya wis malah gak percaya mbek dukun meneh aku iki. Iki mau didoni mau. Tapi ternyata setelah saya mendengarkan satu ceramah ya, saya lupa satu ceramahnya siapa. Jadi ini air ya, Mbak ya. Ternyata air ini
Ini kalau nggak salah riset dari Jepang ya, kalau nggak salah. Nanti saya carikan informasinya lagi. Jadi air yang dipenuhi dengan doa, terus air yang dipenuhi dengan makian itu waktu dijadikan es tuh kristalnya beda loh, Mbak. Jadi air yang penuh doa, air yang penuh dengan kata-kata baik itu beda dengan air yang penuh dengan makian. Jadi kalau otak kita terbiasa mendengarkan sesuatu yang jahat, sesuatu yang itu, walaupun saat ini nggak ngefek, itu suatu saat akan punya efek. Kalau kita sering dengerin orang miso-miso, kalau kita sering dengerin kata-kata goblok, itu punya dampak ya nggak sekarang ya. Dampaknya nggak sekarang, tapi suatu saat itu akan berdampak. Karena apa? Tumpukan memori yang penuh dengan kejahatan itu ada, nyangkut di kerat-kerat otak kita, di pikiran kita. Jadi saya sendiri ini lagi belajar untuk tidak mengeluarkan kata-kata jahat lagi, untuk tidak memaki orang lagi. Jadi saya mencoba untuk memendam. Karena ternyata air dengan doa, dengan air yang penuh makian itu beda, Mbak. Boleh percaya, boleh tidak ya. Karena itu kalau zaman dulu saya nggak percaya dengan air bening karena gara-gara Mbak Dukun itu, di usia saya semakin tua ini saya percaya. Kenapa? Dari riset-riset yang ada itu air penuh dengan makian, dengan air yang penuh doa, itu beda, hasilnya beda. Boleh diriset deh kalian. Begitu juga dengan otak kita. Begitu juga dengan anak-anak kita. Kalau kita tiap hari bertengkar dengan suami, mungkin nggak ngefek. Mungkin anak nggak peduli. Tapi itu di dampaknya di tahun-tahun berikutnya. Ini boleh dikoreksi kalau saya salah ya. Jadi dampak dari kata-kata yang jorok, kata-kata yang jahat, itu akan punya dampak yang parah juga di kedepannya. Karena itu mungkin saya dulu pernah maki-maki orang, kalau dulu saya pernah menghina orang, makanya saya sekarang remnya lebih cakram lagi ya. Karena ya itu apes tidak ada dalam kalender. Pedine aku pas ngolong-ngolone uang mana stroke kelenger lah anakku. Bener nggak sih? Jadi Miss Yuni tambah cantik dan mudah banget apa khasiatnya? Mau apa khasiatnya, Mbak? Ya lalu pakai doa itu baik. Iya betul. Iya Miss, korbannya udah banyak banget suamiku posisi resmi korbannya anak baru Miss. Aku kaget kirain udah selesai makin kesini makin menjadi loh. Iya Mbak Esti masih inget ya saya ya. Karena saya dulu pernah lihat juga. Ini korban-korban ini semakin berjatuhan ya. Ini apalagi yang di Facebook Mbak. Kalau yang nggak punya Facebook masih aman. Yang punya Facebook itu loh Mbak Esti yang jadi mangsanya itu. Jadi saya selalu sedih sekali ya. Saya masih ingat sampean foto kalian berdua itu dipakai oleh sindikat. Dan kalian nggak tahu apa-apa, malah kalian yang punya dampaknya. Ya kan ini aneh toh. Kalian yang tidak ngerti apa-apa malah kalian dikejar-kejar orang, foto kalian dipakai orang. Ini saya juga ingin berbicara dengan sampean Mbak Esti. Coba sampean inbox saya. Mbak Dina Asmara akan surut hadir. Terima kasih sekali. Jadi buat teman-teman terima kasih sekali karena kalian hadir dan bersama saya setiap saat, setiap waktu. Saya nggak ngerti harus ngomong apa dan bagaimana. Intinya saya ingin ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kepercayaan kalian. Semoga kata-kata saya yang baik ini bisa menjadikan energi yang baik buat kalian semua. Semoga kata-kata saya yang positif itu bisa meresap dalam hati sekalian dan semoga kata-kata negatif yang pernah ada, yang pernah saya keluarkan buat menyakiti orang lain, saya minta maaf sebesar-besarnya. Mungkin lebih mudah mengatakan maaf daripada saya menyembuhkan luka yang sudah saya timbulkan. Tapi apalah daya, saya cuma manusia biasa. Selain kata maaf, saya tidak bisa melakukan hal yang lebih. Jadi ngopi Miss sudah Mbak. Miss yang kecelakaan di Malaysia seorang laki-laki asal Sumatera gimana Miss? Udah ada hubungi Miss Yuni? Tidak ada Mbak, tidak ada yang menghubungi saya. Tidak ada yang menghubungi saya, Mbak Yuma Nadiro nggak ada ya. Kebetulan nggak ada yang menghubungi saya. Mungkin kalau admin saya kasih tahu kalau kecelakaan dan ingin berbicara dengan Miss Yuni. Kalau admin saya yang pegang HP ya, nggak ada tuh.
sinyalnya Miss Juni mangap popo HP ini HP ku ya. Ya udah yang di Facebook tak matiin, kalian pindah di YouTube aja ya. Soalnya saya juga live di YouTube Facebook ya. Yang mungkin yang di Facebook pindah ke YouTube aja ya. Soalnya sinyalnya memang mangap-mangap. Sehat terus Miss. Terima kasih Mbak. Ya kita lihat kenapa ya sinyalnya katanya mangap-mangap loh. Mangap-mangap ini dia lagi biasa nih. Siapa yang sakit lagi di Malaysia? Di Malaysia tuh banyak sekali yang sakit loh Mbak. Dan mereka ilegal. Dan kebanyakan ilegal, makanya saya sedih gitu loh. Saya tuh sangat sedih sekali yang di Malaysia itu kenapa banyak yang ilegal. Bagaimana kalian bisa tertarik untuk bekerja di ilegal tuh. Saya tuh nggak tahu harus ngomong apa loh sama kalian. Bener ah? Ojo ilegal kok rek. Sudah ikut PT Miss. Sekarang pas. Kalau sudah ikut PT lain saya nggak bisa bantu Mbak. Kalau sudah ikut PT lain saya nggak bisa bantu. Lah wis masuk PT lain ya apa gak iso bantu no aku. Sudah proses mau ke Hongkong, sudah dapat majikan tapi visanya ditolak masalahnya. Aslinya lahir. Oke. Jadi yo banyak sekali permasalahan di luar sana ya. Khususnya Malaysia saya tuh waduh sangat sedih sekali ya. Masih koma Miss belum sadarkan diri. Hampir 1 bulan. Nah, keluarganya nyari saya enggak, Mbak? Keluarganya. Malaysia. Enggak ada tuh. Enggak, tanggal 21. Sebentar ya. Halo?